Sahabat belajar, berjumpa kembali bersama Belinengah Swarte. Kali ini kita akan membahas tentang materi virus. Seperti yang kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 yang terjadi di Wuhan, Cina, akhirnya merambah ke Indonesia. Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Pertanyaan pun muncul dalam benak kita. Kenapa sih harus social distancing? Kenapa harus rajin cuci tangan? Kenapa harus pakai masker? Bagaimana? Penasaran bukan? Ayo, tonton video ini sampai tuntas. Check it out. Kompetensi dasar dalam pembelajaran ini yaitu mendeskripsikan ciri-ciri, struktur, replikasi, dan peranan virus bagi kehidupan. Indikator pencapaian kompetensi mendeskripsikan ciri-ciri virus, mengidentifikasi struktur tubuh virus, menjelaskan cara reproduksi atau replikasi virus, mengidentifikasi peranan virus bagi kehidupan. Ciri-ciri virus bersifat aseluler, berukuran 20-300 milimikron. Jadi ukuran virus ini sangat kecil sekali. Memiliki salah satu asam nukleat, bisa berupa DNA atau RNA, berupa hablur atau kristal. Nah, inilah yang menyebabkan virus dikatakan sebagai benda mati. Nah, tadi memiliki salah satu asam nukleat, DNA atau RNA. Jadi, di satu sisi dia bersifat hidup, di satu sisi bersifat mati. Nah, sehingga virus ini dikatakan sebagai makhluk hidup peralihan. Bentuk virus itu sangat beragam. Ada oval, silinder, polihedral, bahkan ada yang kompleks. Kemudian asam nukleatnya diselubungi oleh kapsid. Perhatikanlah struktur virus berikut ini. Struktur virus yang kita gunakan kali ini yaitu struktur virus T atau bakteriofag, di mana strukturnya dapat kita jabarkan sebagai berikut. Kapsid, asam nukleat, leher, selubung ekor, serabut ekor, papan dasar, dan jarum penusuk. Perkembangan biakan virus disebut juga dengan istilah replikasi. Replikasi virus mengalami dua siklus, yaitu siklus secara litik dan siklus secara lisogenik. Nah, pertama kita bahas siklus secara litik. Siklus secara litik ini terjadi karena proses replikasi ini menghancurkan sel inang. Nah, perhatikanlah gambar berikut. Yang pertama terjadi proses absorpsi, di mana bakteriofag akan melekat pada bakteri. Tahap kedua terjadi proses penetrasi atau infeksi, di mana fag DNA akan masuk ke dalam sel inang, kemudian DNA ini akan diuraikan. Tahap selanjutnya adalah sintesis, yaitu terbentuknya DNA fag baru menggunakan nukleotida milik DNA inang. Tahap selanjutnya adalah perakitan, di mana sel inang akan melakukan transkripsi dan translasi DNA fag untuk menghasilkan protein fag. Nah, ini
ini proses perakitan akan terjadi. Nah, sampai proses perakitan fag baru selesai. Masuklah ke tahap lisis, di mana enzim fag ini akan menyebabkan sel inang pecah atau lisis. Nah, fag baru yang terbentuk ini akan dilepaskan untuk memulai siklus yang baru. Dalam artian fag baru yang terbentuk ini bisa menginfeksi sel inang yang lain. Siklus yang kedua itu adalah siklus lisogenik, di mana terjadi penggabungan dengan sel inang. Tahapannya sama, yaitu ada absorpsi, yaitu bakteriofag akan melekat pada bakteri, kemudian terjadi penetrasi, fag DNA masuk ke dalam sel inang, kemudian DNA akan diuraikan. Nah, di sini ya perbedaannya, di mana tadi terjadi proses replikasi, di sini terjadi proses penggabungan. Nah, di mana DNA fag ini akan bergabung dengan kromosom bakteri membentuk profag non-infektif. Nah, di sini salah satu proses yang terjadi pada bakteri yaitu mengalami proses pembelahan. Nah, pada saat pembelahan, kromosom akan bereplikasi. Ini akan berlangsung selama beberapa kali proses pembelahan. Jadi profag yang terbentuk ini akan mengikuti. Nah, kemudian profag dapat keluar dari kromosom inang dengan cara litik. Kembali ke proses sebelumnya. Peranan virus itu ada yang menguntungkan, kemudian ada yang merugikan. Kita bahas yang pertama, peranan virus yang menguntungkan. Salah satunya adalah virus ini dimanfaatkan untuk membuat vaksin. Vaksin adalah patogen yang sudah dilemahkan. Tujuan pemberian vaksin yaitu untuk meningkatkan antibodi di dalam tubuh. Makanya pada saat kita balita dilakukan proses imunisasi. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan antibodi di dalam tubuh. Nah, sehingga tidak mudah terserang oleh penyakit. Contoh vaksinnya antara lain itu ada MMR. Ini untuk mencegah terjadi gondongan dan campak. Kemudian OPV, ini untuk mencegah terjadinya polio. HZV untuk mencegah terjadinya cacar air. Selain menguntungkan, virus sebagian besar itu sifatnya merugikan. Nah, sehingga dia disebut sebagai virion atau racun. Salah satu contoh penyakit yang ditimbulkan, ini kita akan bahas penyakit pada tumbuhan, penyakit pada hewan, dan penyakit pada manusia. Nah, yang pertama kita bahas penyakit yang terjadi pada tumbuhan. Misalnya, tobacco mosaic virus. Ini akan menimbulkan terjadinya bercak kuning pada tembakau. Nah, ini TMV ini merupakan cikal bakal ditemukannya virus. Ini dibahas di sejarah perkembangan virus. Kemudian RTBV ini merupakan penyebab rusaknya tanaman padi. Nah, kita mengenalnya dengan nama tungro. Nah, ini sangat mengganggu bagi para petani karena dapat menyebabkan rusaknya atau gagalnya panen. Kemudian penyakit yang disebabkan oleh virus pada hewan. Nah, ini misalnya virus rabies. Ini menyebabkan terjadinya penyakit rabies. Yang diserang adalah bagian otak dan sistem saraf hewan berdarah panas, misalnya anjing.
Nah, ini akan menyebabkan terjadinya perubahan perilaku anjing. Kemudian H5N1 ini menyebabkan terjadinya flu pada unggas. Nah, kita mengenalnya dengan nama flu burung. Ini juga sempat membuat heboh di Indonesia karena adanya flu burung. Peranan virus yang merugikan pada manusia, contohnya adalah hepatitis, yaitu proses pembengkakan pada hati. Ini dikenal dengan istilah penyakit kuning. Kemudian virus dengue, ini menyebabkan terjadinya penyakit demam berdarah. Ini yang menjadi perantaranya adalah nyamuk Anopheles. HIV, yaitu penurunan sistem kekebalan tubuh. Ini dikenal dengan nama AIDS. Kemudian yang terbaru itu ada SARS-CoV-2, menyebabkan terjadinya penyakit COVID-19 dengan gejala awal demam, batuk, kemudian sesak napas. Nah, itu sekilas. Nah, kita akan bahas lebih lanjut khusus untuk SARS-CoV-2, ya, penyebab penyakit COVID-19. Penyebab COVID-19 yaitu SARS-CoV-2, di mana cara penularannya menghirup percikan ludah atau droplet penderita, kemudian memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan setelah menyentuh benda terkontaminasi. Nah, inilah jawaban dari pertanyaan kita pada awal tadi. Kenapa kita harus cuci tangan yang rajin? Kenapa harus pakai masker? Nah, inilah jawabannya. Karena mudah tertular melalui percikan ludah atau droplet. Nah, jadi usahakan kita rajin cuci tangan, kemudian gunakan masker. Nah, jika batuk kita tidak bawa sapu tangan, gunakanlah sikunya. Kemudian cara penularan yang berikutnya yaitu melalui kontak langsung dengan penderita. Nah, makanya ditegaskan bahwa kita harus melaksanakan social distancing. Jaga jarak. Nah, minimal 1-2 meter. Gejala yang ditimbulkan yaitu demam, batuk kering, sesak napas. Nah, biasanya ini 2-14 hari setelah terpapar. Nah, itulah makanya jika kita terpapar oleh virus SARS-CoV-2 ini, kita akan dikarantina selama 14 hari. Itu untuk mengecek perkembangan apakah kita memang terinfeksi atau tidak. Nah, jadi kita harus ikuti protokolnya. Bagaimana cara pencegahannya? Kita harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Antara lain, cuci tangan lebih sering, gunakan siku untuk menutup saat batuk atau bersin, jangan menyentuh areal wajah, jaga jarak aman, usahakan di rumah saja, olahraga secara teratur, penuhi gizi seimbang. Demikian sajian materi kita kali ini. Ingat, selalu tekan like, subscribe, dan komennya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Sekian, terima kasih.